punya istri, jadi hampir seminggu itu bisa 3-4 kali datang. Saya mengidap HIV, yang kena itu adalah suami saya. Dia ternyata selingkuh. Kalau gay kan memang komunitas ya. Kalau LSM istilahnya laki-laki, seks laki-laki. Adanya aplikasi seperti ini kita dimudahkan, kita bisa milih mana yang kita sukai. Paling kecil saya temukan itu positif HIV karena memang dia penyebabnya dia melakukan hubungan umur 13-14 tahun. Setiap tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS Internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Namun sayangnya, kasus baru pengidap HIV masih saja ditemukan dan angkanya cenderung mengkhawatirkan. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dan mungkinkah visi Ending AIDS 2030 bisa berjalan mulus? Tonton Buser Investigasi, Seks Bebas HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV masih jadi isu kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Virus ini menginfeksi tubuh karena adanya perilaku hidup menyimpang yang tidak sehat, salah satunya seks berisiko. Nah, gawatnya perkembangan dunia digital yang pesat sangat berefek pada dunia prostitusi yang jualan seks berisiko. Media sosial atau platform digital jadi lahan subur untuk bisnis open BO atau booking online. Beberapa akun yang menawarkan jasa pemuas syahwat bergentayangan, lengkap dengan foto or video syurnya. Terus gimana sih praktek open BO? Kami pun mencoba melihat gambaran open BO secara langsung. Apartemen jadi lokasi yang dianggap aman menggelar praktik prostitusi. Ya aku sewa dulu, sewa misalkan sehari, itu kan transit ya, full day berarti harga 250, dari full day misalkan dari siang sampai CO-nya besok pagi itu. Udah aku buka aplikasi, cari tamu, dia ya udah OTW, kayak gitu aja sih. Sehari bisa berapa orang? Aku nggak pernah banyak. Aku kan banyak 2. Dan harga kamu biasanya kisaran berapa? Paling rendah 400. Paling dulu? Tergantung tamu, kadang juga ada yang baik ngasih 1 juta atau 1,2 juga pernah. Sendiri pemain open BO banyak? Banyak banget, dari umur di bawah umur mungkin ya, nggak punya KTP pun juga ada. Di sini juga ada banyak kok, banyak banget. Yang masih sekolah pun ada. Dari banyak pelanggan kamu, banyak nggak sih yang mereka itu sudah beristri? Banyak banget. Banyak. Mungkin kalau pacaran masih wajar ya. Kalau ini udah punya istri. Aku juga punya langganan juga. Udah beristri. Jadi hampir seminggu itu bisa 3-4 kali datang. Itu dengan harga 1 juta 1 kali ketemu. Praktik pemuas hasrat pria dewasa kayak gini dicurigai menjadi pemicu meningkatnya kasus HIV/AIDS di Indonesia. Ironisnya, virus mengerikan ini sampai menjangkiti ibu rumah tangga. Ini adalah salah satu kisah tragis itu. Seorang ibu yang keseharian mengajar ngaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya sudah 23 tahun hidup dengan virus HIV di tubuhnya. Mirisnya, virus ini tertular dari sang suami. Saat ini saya mengidap HIV. Saya tertularnya dari 2001. Pada awalnya saya juga tidak mengetahui kalau penyakit ini ada di tubuh saya. Karena pada saat itu yang kena itu adalah suami saya. Terus ya saya dideteksi reaktif. Saya bertanya kepada dokter, reaktif itu apa? Ternyata itu penyakit ya HIV. Cuma kala itu juga memang ya putus asa pasti punya, karena saya merasa saya bukan perempuan nakal, bukan perempuan penjual diri, bahkan bukan seorang pelacur. Saya guru ngaji anak-anak, selama ini saya bina. Sudah hampir 15 tahun saya membina anak-anak. Tiba-tiba buat saya dinyatakan punya penyakit HIV. Dia ternyata selingkuh. Yang saya tahu selingkuhannya itu bukan perempuan baik-baik. Bukan perempuan yang benar-benar istilahnya yang bakal mengayomi dia, menjaga dia, bukan. Itu perempuan malam. Nasib memilukan juga dirasakan oleh ibu 2 orang anak ini. Tak ada yang menyangka, ia yang hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga, tertular virus HIV dari suaminya sejak 10 tahun lalu.
ada layanan untuk transfusi darah. Terus saya mencoba mentransfusi darah saya pikir saya keadaan sehat ya. Kemudian setelah 2 minggu ternyata dari pihak sana menelpon kalau darah saya terkena virus. Setelah dijelaskan ya ternyata virus HIV. Ternyata dari kejujuran suami saya, dia penasung, pengguna jarum suntik. Ada kejadian-kejadian lain kayak jadi ada satu perselingkuhan di handphone. Saat itu saya meledak kan, saya minta cerai. Ternyata dari adik saya pun pernah diganggu juga sama suami saya. Batin kecilku gak pernah nerima dengan kondisiku sekarang gitu kan. Kenapa harus saya? Salah saya di mana? Saya perempuan baik, saya gak pernah nakal, saya gak pernah macam-macam. Tapi kok kenapa saya di posisi ini gitu. Aku sempat drop, jadi aku sebulan dirawat di rumah sakit. Sampai yang mataku jereng sebelah, bibirku miring. Tapi ibu yang terus berjuang buat aku, yang selalu ngasih bersih, yang selalu bisikin ayat kursi di telingaku. Saat itu aku masih ingat itu. Jadi aku hidup untuk mereka, gitu aja. 4 tahun terakhir, penambahan kasus baru pengidap HIV/AIDS angkanya terus melonjak. Data Kementerian Kesehatan RI, tahun 2023 ada 57 ribuan kasus baru HIV. Angka ini menjadi catatan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Sementara tahun ini, hingga akhir bulan September lalu, ada 47 ribuan lebih kasus HIV baru yang dilaporkan. Penambahan kasus baru HIV tahun ini, 71% atau 34 ribuan kasus menjangkiti pria, sedangkan sisanya 29% adalah wanita. Kenapa penularan masih terus terjadi, gitu ya? Yang pertama adalah karena ada perilaku yang berisiko. Ya, kita tahu bahwa penularan HIV ini adalah melalui hubungan seksual dan pembuluh darah ya, jadi bisa dari jarum suntik, bisa juga dari transfusi, gitu ya. Nah ini pelaku berisiko itu ya, misalnya kita berganti-ganti pasangan seksual, kemudian kita tidak menggunakan pencegahan seperti menggunakan kondom, gitu ya. Yang kedua yang juga berperan sangat besar ini adalah stigma, di mana kita indeks stigma kita ini sekarang 14% ya, sedangkan standarnya itu adalah 10. Nah ini stigma ini berpengaruh pada satu keinginan orang untuk ngetes. Kalaupun dia akhirnya tahu, gitu ya, dia karena stigma itu dia jadi nggak mau memberitahu pada orang-orang yang kontak dengan dia, padahal kan beresiko untuk menularkan. Masih munculnya penambahan kasus baru yang terjadi hingga detik ini memang tidak lepas dari perilaku menyimpang kelompok tertentu. Yang makin mencemaskan, pergaulan menyimpang penyuka sesama jenis pun juga diumbar. Ini tempat kayak gini jadi favorit mereka nggak sih, Mas? Iya, Mas. Salah satunya itu contohnya tuh, Mas. Gitu. Yang mana, Mas? Itu yang 3 orang, Mas. Yang duduknya satu berdampingan, yang satu agak jaga jarak dikit, Mas. Biasanya ramai, Mas, di sini, Mas. Ada lagi nggak, Mas? Kalau bentar, Mas, saya cari ya. Itu ada, Mas. Di sana, Mas. Yang berdua itu duduknya kan. Yang berdempetan tuh. Yang satu agak tegap badannya, yang satu agak lemah gemulai gitu, Mas. Lawan tabu, keramaian kota dijadikan tempat bagi mereka untuk sekedar temu kangen dengan beberapa kalangan yang sefrekuensi dengan orientasi seks mereka. Di sudut keramaian malam di tempat berbeda, fenomena serupa juga tergambar di sini. Mas, memang di sini banyak ya biasanya kaum. Iya, banyak. Ini biasanya tuh jadi tempat favorit terutama di hari Minggu. Contohnya ya seperti yang di situ. Kalau di situ kita bisa lihat kan mereka. Rata mereka ngumpulnya banyak, lebih dari 5 orang. Jadi walaupun 5 orang kayak gini tuh udah kelihatan bahwa mereka ini komunitas juga sebetulnya. Iya, biasanya kalau kita yang sesama komunitas bisa melihat, itu bisa terlihat kalau ini tuh sesama komunitas biasanya ada ciri khas tertentu gitu yang menandakan bahwa dia
sama dengan kita gitu. Kenapa mereka banyak yang memilih di tempat-tempat ramai seperti ini? Nah, di tempat ramai seperti ini mudah kita untuk misalkan mau bertemu kopdar dengan yang baru. Jadi dengan adanya aplikasi seperti ini kita dimudahkan untuk mendapatkan, kita bisa milih mana yang kita sukai, kita bisa mulai ajak ngobrol dia gitu. Kalau boleh jujur, orientasi seks menyimpang masih dipandang aib di kalangan masyarakat umum. Tapi buat kelompok tertentu berbeda 180 derajat. Tempat tongkrongan anak-anak muda bahkan tak jarang jadi lapak kopdar alias kopi darat. Ditunjang aplikasi Kencan, makin gampang buat mereka dapetin pasangan sesuai keinginan. Ini kita buka aplikasinya ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya. Di sekitar kita ada siapa aja, di sini bisa dilihat ada foto-fotonya, gitu. Ada jarak-jaraknya kayak gitu. Emang jaraknya bisa kelihatan? Bisa. Nah, contohnya ini ya, kita buka sebelah sini. Nah, di sini ada tulisannya 90 meter. Aplikasi ini cukup membantu untuk bisa kita mencari pasangan ataupun apa? Iya, karena kita kan tidak punya metode lain untuk ketemuan. Jadi dengan adanya aplikasi seperti ini kita dimudahkan untuk mendapatkan, kita bisa milih mana yang kita sukai, kita bisa mulai ajak ngobrol dia gitu. Munculnya kaum penyuka sejenis ini bisa jadi ancaman serius bagi generasi ke depan. Tapi yang pasti, ini tak seketika lahir dengan sendirinya. Saya mulai dari SMA kelas 2. Waktu itu punya teman satu kelas, mungkin dia begitu ya, karena dia baik sama saya dan banyak yang nolong saya. Akhirnya saya dikenalin main di kehidupan komunitasnya dia. Ya udah ke bawah-bawah. Kalau gay kan memang komunitas ya, benar punya komunitas. Kalau LSF itu aslinya istilahnya laki-laki seks laki-laki. Itu nggak menjamin laki-laki itu ke laki-laki juga, enggak juga. Ke perempuan juga bisa. Karena dia mungkin ke laki-laki juga karena memang ada suatu kebutuhan atau apa gitu. Merebaknya kalangan homoseksual yang semakin membuka diri dan membaur di kehidupan sosial, itulah fakta yang harus benar-benar jadi concern semua orang. Kalau yang pada awalnya dia sebetulnya heteroseksual, tetapi kemudian berubah ketertarikannya, biasanya ada trauma atau kekecewaan pada hubungan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian ketika berinteraksi dengan sesama jenis, kemudian menemukan juga kenyamanan, akhirnya diteruskan. Ada yang seperti itu. Populasinya selalu naik. Ini kan yang jadi pertanyaan. Mereka tidak bisa melahirkan, gitu ya. Tidak melakukan regenerasi, menambah populasi melalui perkawinan dan melahirkan. Tetapi menariknya adalah ini terus bertambah jumlahnya, termasuk di Indonesia juga. Nah, itulah makanya ada yang berpendapat bahwa perilaku ini menular. Kembali ke pengasuhan ya, peran orang tua, bagaimana orang tua concern pada misalnya pergaulan anak-anaknya, interaksi mereka dengan gadget ya, dengan internet. Kemudian orang tua perlu bicara kepada anak-anaknya begitu anak-anak masuk usia-usia pubertas, ayo dong mulai ngobrol tentang seksualitas misalnya. Bukan sebatas penularan dari sisi perilaku saja. Faktanya, kelompok pengidap HIV/AIDS yang berorientasi pada seks berisiko, angkanya makin bikin khawatir. Dari hasil tes, penyumbang terbesar kasus HIV ini berasal dari kelompok perilaku seks berisiko. Laki-laki seks laki-laki atau LSL, pasangan orang dengan HIV, pelanggan pekerja seks, dan wanita pekerja seks. HIV dan perilaku seks berisiko, dua hal yang saling berkorelasi satu sama lain. Di tengah stigma negatif terhadap pengidap HIV/AIDS, AB penyintas HIV yang terkonfirmasi positif sejak tahun 2009 lalu, kini bangkit dan memilih berdamai dengan status HIV-nya. Situasi yang tak mudah ini justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Aktif menyuarakan isu kesehatan dan hak-hak orang dengan HIV yang suaranya terdengar bukan hanya di tingkat nasional, melainkan internasional. AB percaya para penyintas HIV punya kesempatan yang sama untuk mengubah dunia lewat pemikiran positif di sekitar mereka.
Saya itu positif HIV itu sejak 2009. Itu pun karena ketahuan saya tes dan hasilnya positif. Saat itu rada terima dan gak terima sebenarnya, karena saya tahu sebelum saya ke Bandung itu memang di Jakarta saya punya perilaku yang beresiko sebenarnya. Saya melakukan hubungan seksual beresiko, ya penyesalan pasti di belakang. Kalau mungkin saya nggak positif HIV, saya mungkin nggak akan bisa belajar banyak tentang kehidupan, tentang orang-orang yang hidup dengan HIV, tentang orang-orang yang memandang sebelah mata dengan orang yang hidup dengan HIV. Saya bisa belajar banyak hal di isu kesehatan meskipun ngomonginnya soal HIV/AIDS gitu ya. Saya tuh pengen bilang ke teman-teman yang di luar sana yang ya mungkin sama kayak aku gitu, sama kayak saya, gay gitu ya. Mungkin kesenangan akan lo dapet lah gitu, tapi lo juga bisa harus mikir sih ke depannya kayak gimana. Impact-nya juga akan kena ke lingkungan lo dan orang-orang sekitar lo, dan bukan hanya lo yang rugi tapi orang-orang di sekitar lo yang rugi. Menurut sejarah, HIV pertama kali ditemukan sekitar tahun 1920 di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Wabah ini kemudian menjadi pandemi besar kala itu. Para ahli memperkirakan virus HIV berasal dari simpanse atau kera yang diduga menginfeksi tubuh manusia melalui tetesan darah kera yang masuk ke celah luka kulit para pemburu. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia lewat pekerja migran dan perdagangan seks. Menekan angka kasus baru HIV/AIDS memang tidak mudah. Merubah perilaku pergaulan berisiko setiap individu menjadi kuncinya. Di Kota Depok itu sekarang sudah sekitar 3.000 lebih penderita orang dengan virus HIV/AIDS. Ma Ipeng, salah satu penggiat HIV/AIDS di Kota Depok, terus mengkampanyekan bahaya penularan virus ini. Para calon pengantin baru dibekali wawasan tentang HIV/AIDS serta memberikan penyadaran untuk menjalani hidup sehat. Salah satunya setia kepada satu pasangan. Kami dari WPA Kecamatan Pancoran Mas bekerja sama dengan pihak manapun juga agar kasus ini lebih diketahui lebih dini, agar kasusnya tidak bertambah gitu. Pengetahuan HIV/AIDS ini lebih baik disampaikan sejak dini kalau menurut hemat saya ya, karena memang yang paling kecil saya temukan itu positif HIV karena memang dia penyebabnya dia melakukan hubungan itu sekitar umur 13-14 tahun. Selain pendampingan orang dengan HIV/AIDS, pengobatannya, istilahnya, terus bagaimana mereka juga bisa hidup sehat lagi. Kami berharap ya, pengennya kasus ini, masalah HIV dan AIDS ini bisa ditangani lebih serius dari pihak pemerintah maupun dari manapun, agar Indonesia ini kalau memang mau ditekankan ending AIDS 2030 yang sebentar lagi, mari sama-sama kita bergerak di penanggulangan HIV/AIDS ini, juga di masalah perilakunya memang agar ditekan agar kasus HIV/AIDS ini menurun. HIV dan AIDS sebenarnya dua kondisi yang berbeda, meskipun sering disebut secara bersamaan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel darah putih, mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS, sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Ada berbagai macam cara virus HIV masuk ke tubuh manusia, di antaranya hubungan seks berisiko, melalui transfusi darah, ibu hamil kepada anaknya, penggunaan jarum suntik bergantian. Dan HIV tidak menular karena beberapa hal ini. Untuk populasi kunci ini tentu yang pertama kita harus edukasi, ya, promosi bagaimana supaya mereka memahami perilaku yang beresiko dan menurunkan resiko tersebut, ya, seperti pemakaian jarum suntik yang tidak berganti-ganti, kemudian yang steril, kemudian menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Prinsip untuk menangani HIV itu kita ada namanya istilah STOP, ya, suluh, temukan, obati, pertahankan, ya. Jadi suluh itu adalah edukasi. Jadi edukasi itu kepada masyarakat, satu untuk mengurangi, menghindari perilaku yang beresiko. Ketika orangnya sudah ditemukan, maka dia harus menjalani pengobatan seumur hidup. Nah, untuk itu butuh dukungan juga nih
ya, supaya berhasil pengobatannya dan menjalani pengobatan itu dengan baik. Di tengah perjuangan melawan stigma orang dengan HIV dan AIDS, mereka juga harus berjuang melawan virus yang menyerang imunitas tubuh. Dukungan dan pendampingan orang-orang sekitar menjadi solusi untuk menekan bertambahnya kasus baru. Kemajuan dunia medis kini memunculkan secercah harapan untuk para pengidap HIV/AIDS. Terapi dengan obat ARV atau antiretroviral diharapkan mampu mengurangi jumlah virus yang terlanjur bersalang di tubuh penderita HIV, sehingga pasien ODA bisa hidup sehat dan mengurangi risiko penularan. Pada pasien HIV/AIDS itu tidak boleh putus obat ARV-nya, harus rutin diminum supaya tidak terjadi perkembangan ke penyakit yang lainnya seperti itu, Bu. Kan obat ARV ini kita gunakan, itu salah satu fungsinya untuk mencegah perkembangan penyakit yang pertama. Yang kedua, dapat menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh seperti itu. Dan ibu juga harus menjaga pola hidup yang sehat. Dukungan orang dengan HIV/AIDS sangatlah berarti bagi mereka yang tengah berjuang melawan virus HIV. Karena mereka juga ingin hidup normal di tengah masyarakat. Ingat, jauhi virusnya, namun bukan orangnya. Saya Joy Astro pamit. Thanks for watching. I'll see you around.